Saya pribadi dan mungkin kader-kader NU juga merasa bersyukur dan bangga dilahirkan sebagai Nahdlatul Ulama, dibesarkan dalam lingkungan Nahdlatul Ulama, diberi ruang dan kesempatan berjuang bersama Nahdlatul Ulama. Rasa syukur ini tiada lain karena Nahdlatul Ulama telah menyiapkan dengan lengkap seluruh paket kehidupan yang kita lalui. Ketika kita lahir, sebelum lahir pun Nahdlatul Ulama menyiapkan berbagai menu-menu menyiapkan kelahiran kita. 7 bulanan, terus berapa lagi? 4 bulanan, 7 bulanan, lahiran, tasmiyah, apa lagi itu? Akikah, terus apa lagi? Pokoknya lengkap sampai dikawinkan lagi. Kalau kawin lagi dinikahkan itu yang doa pasti banyak, kiai-kiai selalu yang hadir ikut berdoa. Itu tradisi yang luar biasa. Sampai kita besar berjuang diberi ruang juga oleh Nahdlatul Ulama. Inilah rasa syukur yang tiada terkira. Sampai meninggal insya Allah ditahlili. Sampai bertahun-tahun dikholi. Moga-moga PKB juga akan setiap saat bisa mengkholi seluruh pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama dan seluruh para militan Nahdlatul Ulama yang ada di berbagai lini, baik tokoh-tokoh, pimpinan-pimpinan, aktivis, dan seluruh pejuang-pejuang di berbagai level. Karena militansi pejuang-pejuang NU tidak ada lain, harapannya adalah doa agar semuanya mulia hidupnya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi tradisi khol itu sebetulnya kita udah mulai beberapa waktu yang lalu dengan Kiai Said Agil Siroj di kantor PBNU selalu melaksanakan khol para pejuang NU. Begitu juga sampai hari ini, moga-moga kita bisa istiqomah melaksanakan itu untuk kita hadiahkan pahala-pahala doa serta keberkahan kepada para masyayikh, para almarhumin yang telah mendahului dan menjadi pejuang setia Nahdlatul Ulama. Untuk itu sebelum saya lanjutkan pidato saya, mari kita kirim Fatihah kepada para masyayikh, khususan ila Mbah Hashim Asy'ari Raisul Akbar dan seluruh pendiri Nahdlatul Ulama, Mbah Wahab, Mbah Bisri, para pendiri dan para pejuang-pejuang hingga hari ini, terutama yang telah mendahului kita, lihadhihin niyah waliridho illa walisyafaati rasulillah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sangat yakin memperjuangkan dan berjuang bersama Nahdlatul Ulama karena kita sangat yakin kita mendapatkan berkah dari perjuangan itu. Ada 2 fatwa atau warisan dari pendiri NU. Yang pertama Hadratus Syekh yang menyatakan siapapun yang berjuang dan memperjuangkan NU maka otomatis menjadi santriku, dan saya doakan husnul khotimah. Yang kedua warisan Mbah Bisri Sansuri yang menyampaikan bahwa seluruh hidupku aku berjuang untuk Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu saya titip kepada seluruh masyarakat untuk tidak pernah berhenti berjuang untuk Nahdlatul Ulama. Moga-moga 2 warisan ini bisa kita laksanakan, terutama kader-kader Nahdlatul Ulama hingga ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, para kiai, para ulama. Setidak-tidaknya Nahdlatul Ulama telah merintis jauh hari sebelum negara ini berdiri. Artinya Nahdlatul Ulama adalah bidan dari negara yang kita cintai ini. Konsep bernegara, konsep berbangsa, konsep hubungan antara Islam dan negara telah tersusun rapi
dalam satu kajian khazanah dan prinsip-prinsip juang Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama bukan saja berjalan mengiringi dan memimpin sejarah, tetapi memiliki pijakan, ajaran, norma-norma, dan nilai-nilai yang menjadi penuntun jalannya sejarah. Nahdlatul Ulama terbukti sampai hari ini memiliki peran dan manfaat yang sangat besar bagi rakyat, masyarakat, bangsa dan negara, adalah karena sejak awal Nahdlatul Ulama didirikan berdasarkan ilmu-ilmu, teori-teori, kajian-kajian, khazanah-khazanah yang amat sangat lengkap. Di sisi yang lain, para pendiri dan pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama adalah para wali-wali yang dicintai Allah, para masyayikh-masyayikh yang memang tanpa pamrih mengabdikan dirinya bagi umat, masyarakat, bangsa dan negara. Modal inilah yang menjadi kekuatan Nahdlatul Ulama hingga hari ini. Dalam kacamata politik, setidaknya ada beberapa faktor yang membuat Nahdlatul Ulama terus produktif berkontribusi bagi perjalanan umat dan masyarakat, juga negara dan bangsa. Yang pertama tadi tentu Nahdlatul Ulama tidak berjalan sendiri, tetapi Nahdlatul Ulama berjalan berdasarkan akidah syariah, ajaran, nilai-nilai, teori-teori, dan doktrin yang kuat dan matang. Yang kedua, Nahdlatul Ulama memiliki kepemimpinan yang kuat dan kokoh. Tradisi kepemimpinan yang kuat dengan daya dukung, loyalitas, militansi, cinta, dan kekompakan kebersamaan kepada pemimpin adalah kekuatan yang terbukti berjalan dengan baik. Selain kepemimpinan yang kuat, ini juga karena NU itu sangat besar, kira-kira teorinya jangan coba-coba jadi pemimpin NU kalau tidak kuat, kira-kira begitu. Sehingga kekuatan kepemimpinan itu menjadi faktor penting dan utama di dalam perjalanan perjuangan organisasi, yang tentu ditopang oleh militansi, daya dukung, loyalitas masyarakat dan para pengikutnya. Terbukti PKB sendiri lahir tahun 1998, dideklarasikan dengan sederhana, iuran, mendirikan partai bantingan. Yang paling monumental adalah semua pihak mengeluarkan kontribusinya, pikiran, dana, fasilitas, semua secara spontan dan merata. Begitu lahir tahun 98, langsung setahun berikutnya yang telah dibidani oleh Rois Am, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, didukung oleh kultural maupun struktural. Begitu lahir tahun 98, ikut pemilu setahun berikutnya tahun 99, langsung menjadi partai besar hingga hari ini, alhamdulillah. Langsung menjadi partai yang tidak pakai merintis dari nol, tetapi langsung otomatis besar. Yang ketiga, selain kepemimpinan yang kuat didukung oleh loyalitas yang memadai, Nahdlatul Ulama ini memiliki apa yang disebut sebagai konsensus persatuan dan kebersamaan yang diawali oleh berbagai macam perbedaan pendapat tentu saja. Kalau perbedaan pendapat di kalangan NU sudah dimulai sejak di pesantren,
Karena pesantren itu biasanya adalah kekuatan yang tumbuh dari dialektika ilmu dan dialektika kehidupan sosial kemasyarakatan. Pesantren mentradisikan keberbagian dan keberbedaan itu dari awal. Makanya NU adalah pesantren besar dan pesantren adalah NU kecil. Dinamika perbedaan pendapat bahkan konflik yang berujung kepada pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama, itu telah melahirkan satu konsensus sebagai persatuan. Itu juga modal besar kemajuan Nahdlatul Ulama hingga hari ini. Contoh zaman PKB-nya dulu, ketika PKB lahir banyak dukungannya, tapi ada juga yang menolak. Yang menolak juga nggak mau bergabung, bahkan bikin partai sendiri. Ada waktu itu ada apa? PKNU, ada PNU. Nah, Pak Saifullah Maksum ini termasuk perintis partai apa? PKU. Nah, sekarang bayangkan perintis PKU, tapi karena sudah ada jumhur kebersamaan, sekarang sekretaris Dewan Suro DPP PKB. Itu bukti jumhur di situ tuh. Bukan jumhur hidayat BNP, bukan. Jumhur kalau sudah diputuskan maka semua ikut. Banyak itu, ada yang Golkar, Saiful Bahri itu, mana Saiful Bahri tadi saya lihat. Terlunta-lunta, terlantar di Golkar. Dan saya yakin nasibnya nggak akan sebaik di PKB, kira-kira begitu. Ada juga, kalau tapi begitu jumhur maka semua bergabung. Bahkan ketika jumhur itu disepakati, Pak Matori, Bu Khofifah, Bu Umroh, siapa lagi waktu itu? Semua bedol desa, Pak Taufikur Rahman Saleh, semua bedol desa. Ini jumhur balik, bahkan banyak yang masih anggota DPR keluar. Kita tunggu Bang Endin kembali ke jumhur ulama, kira-kira gitu. Ya Bang Din. Nah, itulah jumhur, kesepakatan besar ulama. Inilah yang membuat eksis dan mampu mengadaptasikan perkembangan. Oleh karena itu bersyukur modal-modal besar Nahdlatul Ulama inilah yang telah mengantarkan peran dari masa ke masa. Kalau sejarah tadi Pak Taufik lebih ahli. Pak Taufik itu waktu muktamar di Lampung membuat sebuah buku tebal sama Pak Baso, itu apa judulnya Pak Taufik? Historiografi Khitoh, buku tebal sekali. Jadi kalau soal sejarah dan soal tentang ke-NU-an, bukunya luar biasa banyaknya. Sampai sahabat Hanif Dakhiri pun sudah menulis buku tentang NU. Nanti dia bicara juga, semua nulis tentang NU, banyak sekali. Karena itu saya tidak berpanjang lebar berbicara tentang NU, karena pada dasarnya sudah banyak sekali kajian yang sangat dahsyat. Di antara kekuatan NU yang saya sebutkan faktor-faktor tadi, ada juga 20 tahun terakhir, 30 tahun terakhir Nahdlatul Ulama bukan hanya beradaptasi dengan perkembangan, tetapi Nahdlatul Ulama juga telah memimpin perubahan dan perbaikan. Bahkan negeri ini menjadi negeri demokrasi karena dipimpin oleh Nahdlatul Ulama langsung di bawah kepemimpinan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, melalui forum demokrasi, melalui berbagai pemikiran-pemikiran demokrasi yang akhirnya kita bisa menikmati era hingga hari ini. Era reformasi jauh memberikan banyak kemajuan, banyak peluang untuk jauh lebih baik dibanding era Orde Baru. Tidak semua Orde Baru jelek, tapi hampir pasti evaluasi Orde Baru menjadi Orde Reformasi akibat berbagai penyempurnaan dari kesalahan-kesalahan sistemik. Begitu juga reformasi yang sudah sekitar 20 tahun lebih ini juga tidak semuanya berhasil. Banyak sekali titik lemah dan berbagai kekurangan yang sangat dahsyat.
Termasuk salah satu kelemahan era reformasi yang paling mendesak untuk diatasi adalah politik yang pragmatis, kompetisi yang tiada henti. Kelihatannya damai tapi kompetisinya tidak pernah berhenti 24 jam. 24 jam. Ini sistem yang melelahkan. Apalagi di pemilu sangat pragmatis. Uang menentukan banyak hal dalam perilaku pemilih. Yang itu artinya masa depan kader-kader NU juga agak madesu, masa depan suram. Karena aktivis-aktivis NU yang selama ini bisa murah sampai bisa duduk di jabatan-jabatan publik berhadapan dengan lapangan yang sangat pragmatis. Ini kader-kader yang mau nyalek ini sudah membuat kita stres duluan karena sudah modalnya cekak, popularitasnya juga rendah. Kemarin Pak Haji Cucun baru jadi doktor bidang politik ekonomi dan ekonomi politik di Unpad. Salah satu tujuannya apa Bang Din? Tahu nggak? Selain doktor ilmiah, tujuannya meningkatkan elektoral. Elektabilitas, saking mahalnya bersaing itu begitu. Nah, ini sistem politik reformasi yang juga harus kita evaluasi total. Makanya kalau PKB sih mengusulkan pilkada hanya pemilihan langsung hanya pilpres dan pilbub pil kota. Pemilihan gubernur tidak lagi karena melelahkan. Kalau perlu nanti gubernur pun nggak ada suatu hari karena tidak terlalu fungsional di dalam jejaring pemerintahan. Banyak sekali evaluasi, tetapi patut kita syukuri. Salah satu bukti kemajuan reformasi itu adalah keberanian kader-kader politik Nahdlatul Ulama di dalam merubah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Saya dan semuanya di bawah kepemimpinan Gus Yusuf Muhammad Al-Maghfurlah mengamandemen pasal yang paling konkret dan menarik adalah pasal kewajiban APBN 20% APBN harus digunakan untuk pendidikan. Ini ide yang oleh para ahli anggaran gila, tidak rasional, mematok-matok anggaran di tingkat undang-undang dasar gitu. Tapi saya ingat persis kenapa Gus Yusuf Muhammad ngotot, dibantu dan didukung fraksi-fraksi lain, juga NU juga, Al-Maghfurlah Kiai Haji Slamet Effendi Yusuf. Tepuk tangan untuk Mas Slamet dan Gus Yusuf Muhammad. Ini tokoh-tokoh NU yang ikut menjadi motor lahirnya pasal kewajiban 20% Undang-Undang Dasar mewajibkan APBN kita 20% untuk pendidikan. Dan kita lihat hasilnya luar biasa. Pendidikan bergeliat. Tahu nggak sebabnya Gus Yusuf Muhammad itu ngotot? Gus Yusuf Muhammad itu jarang keluar negeri. Salah satu kunjungannya ke Jepang. Kenapa jarang keluar negeri? Kalau keluar negeri nggak bisa makan apa-apa. Yang pertama semuanya banyak yang meragukan kehalalannya. Yang kedua nggak doyan makanan yang nggak ada sambelnya. Jadi kalau pergi kemana-mana pakai jas, pasti di sakunya ada telur asin kanan kiri. Nah, Alkisah Gus Yusuf ini, Gus Yus, bukan Yusuf Hudori, Gus Yus ini ke Jepang. Di sana mendapatkan ilmu bagaimana ketika Jepang habis-habisan mati kutu karena bom Hiroshima Nagasaki dan kemudian bisa bangkit cepat karena Jepang mematok 20% APBN-nya untuk pendidikan ketika awal-awal kehancuran dan ketidakberdayaan Jepang. Nah, habis pertemuan dan dapat ilmu itu membuka telur asin, dia bilang, saya bertekad pokoknya kita kerja, Indonesia harus 20% untuk pendidikan. Dan alhamdulillah hari ini kita rasakan banyak kemajuan akibat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini. Itu contoh keberhasilan reformasi. Banyak lagi keberhasilan yang lain. Semua punya peluang. Tidak pernah membayangkan Pak Halim bisa jadi menteri.
Pak Hanif Dakhiri pernah jadi menteri, Bu Ida Fauzia yang ya ketua Fatayat bisa jadi menteri, itu kan luar biasa. Dan peluang-peluang reformasi yang dahsyat. Insya Allah peluang-peluang itu tidak hanya wakil presiden Kiai Ma'ruf Amin, dan insya Allah presiden Republik Indonesia di masa-masa yang akan datang. Kalau PKB tidak bisa mengusung tahun ini, moga-moga 2029 kader NU lah yang menjadi presiden Republik Indonesia. Amin. Itu peluang reformasi dan berbagai tantangannya. Hadirin wal hadirat sekalian, di sisi yang lain NU ini memiliki kemajuan pesat. Itu di ujung 20 tahun terakhir ini atau 30 tahun terakhir ini, kalau menurut Pak Fakhri Ali jadi hadir nggak Pak Taufik? Pak Fakhri Ali pernah menulis di, kalau nggak salah, harian Kompas, sangat detail. Salah satu kemajuan NU ini disebabkan 3 faktor. Faktor yang pertama, Gus Dur. Gus Dur itu bisa memajukan NU dengan pesat. Kesaktian Gus Dur lah, semua tahu dan mengakui. Bagaimana bisa mengatur kepemimpinan dengan semua level hidup di keluarga besar NU. Yang dimusuhi Gus Dur hidup, yang disayang Gus Dur juga hidup. Itu di NU. Contohnya Pak Hasyim pernah dimusuhi Gus Dur, jadi cawapresnya Bu Mega contohnya. Gus Dur jadi presiden dan seterusnya, macam-macam. Itu kata Fakhri Ali, Gus Dur faktor kemajuan NU. Yang kedua yang menarik, dan alhamdulillah hadir banyak di sini motor-motor utamanya, lahir pemikir dan intelektual baru di keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ini faktor yang dahsyat. Ini Kiai Master Farid Masudi, salah satu yang merintis itu, Pak Mun MDZ. Ini saya senang sekali nih, para perintis-perintis pemikir, Pak Aziz, Kiai As'ad, semua ini tokoh-tokoh yang melahirkan pemikir-pemikir baru di keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ini banyak ini tokoh-tokoh yang bahkan hampir semua yang hadir ini semua pernah nulis buku. Itu bukti bahwa suburnya intelektualisme di kalangan Nahdlatul Ulama. Ada cerita sedikit ini kesaktian Gus Dur. Dulu semua pengurus PKB yang nulis buku tentang Gus Dur dipecat semua oleh Gus Dur. Termasuk Hanif Dakhiri, saya, siapa lagi nih? Eman Hermawan. Pokoknya semua yang nulis buku tentang Gus Dur dipecat semua. Itu aneh kan? Termasuk saya suatu hari dipecat Gus Dur tiba-tiba. Dipecat, kemudian mengira saya melawan segala macam. Saya terima, saya menyatakan penerimaan. Terus kumpul-kumpul kita, iya ya, kita semua ini yang nulis buku tentang Gus Dur malah dipecatin semua sama Gus Dur. Tapi kata Pak Jiwo Tejo, orang-orang yang dipecat Gus Dur itu justru orang yang akan dijadikan oleh Gus Dur. Nah ini kesaktian yang di luar nalar kita, di mana NU kemudian berkembang melahirkan berbagai dinamika kepemimpinan di berbagai level kepemimpinan. Ini intelektual muda NU tumbuh terus sampai hari ini, alhamdulillah. Nah, Fakhri Ali yang menulis itu nanti kita tanya apa masih sokeh sampai hari ini. Faktor yang ketiga kemajuan NU adalah PKB. Nah ini agak membahagiakan Hanif Dakhiri ini, karena PKB dianggap salah satu faktor yang membuat NU maju. Tepuk tangan dong kira-kira gitu. Itu tulisannya Pak Fakhri Ali. Karena apa ya, alhamdulillah PKB, saya laporkan pada para senior, PKB ini hampir 2000 anggota DPRD di mana-mana di seluruh pelosok negeri, memiliki peran yang sangat luar biasa. Totalitas pengabdiannya di berbagai kehidupan ke-NU-annya. Ini juga yang paling penting, PKB telah mampu mendorong mobilitas vertikal kader-kader NU di berbagai level di pusat, daerah maupun di seluruh penjuru tanah air. Alhamdulillah. Di sisi yang lain banyak sekali, nanti saya tidak perlu menilai, silakan dinilai bahwa akhirnya dari berbagai kemajuan itu patut kita syukuri. Hadirin wal hadirat sekalian yang saya muliakan, karena
Pak Taufik bilang tadi sesinya habis makan siang baru dimulai, saya diberi kesempatan, saya bilang kepanjangan Pak Taufik, tapi nggak apa-apa, saya punya beberapa catatan masa depan yang harus dipikirkan bersama. Yang pertama, selama 1 abad ke depan kita memiliki 5 tantangan utama. Yang pertama, kita harus mengatasi masalah elementer kebangsaan yang akut. Apa itu? Kemiskinan dan kebodohan. Ini masih tingkat pendidikan yang rendah, masih 40% lebih warga bangsa kita ini memiliki tingkat pendidikan maksimal sekolah menengah pertama. Kemiskinan dan kebodohan. Tantangan utama yang kedua, kita harus mengintegrasikan perkembangan teknologi dan kemanusiaan. Perkembangan teknologi telah menghasilkan dehumanisasi. Manusia terasing dan tumbuh dengan cara baru yang tidak tahu arahnya. Ulama-ulama kita, NU kita telah mengajarkan kultur kemanusiaan yang begitu dahsyat. Hari ini telah berubah total karena teknologi. Sehingga tantangan utama yang kedua ini adalah bagaimana memanusiakan manusia di tengah ancaman dehumanisasi yang begitu cepat dan dahsyat akibat revolusi teknologi, terutama revolusi teknologi informasi atau IT. Tantangan yang ketiga, menyejajarkan perkembangan pesat manusia di dunia virtual, dunia maya, dengan perkembangan manusia yang lebih tertatih-tatih di dunia nyata. Di Instagram kelihatannya gagah-gagah, ganteng-ganteng, tapi dunia nyatanya merintih dalam penderitaan yang tak menentu. Senyum melebar di Instagram, tapi di rumah tertindas oleh istri masing-masing, kira-kira gitu. Bercanda. Ketawanya keras itu berarti fakta. Curhat. Tantangan yang keempat, menfokuskan ikhtiar negara bangsa. Dan negara bangsa ini bagi penyelamatan bumi yang semakin rawan akan hancur. Bumi kita akan roboh karena kerakusan dan ketamakan kita, dan kita akan mewariskan bumi yang miskin kepada anak turun kita. Saya mengingatkan, PKB logonya bumi seperti Nahdlatul Ulama. Mari kita selamatkan bumi hari ini dan di masa-masa yang akan datang. Tantangan yang kelima, sejalan dengan masuknya Indonesia ke abad kedua sejak kemerdekaan, memastikan bahwa Indonesia menjadi proyek percontohan besar dunia yang mensejajarkan posisi demokrasi dan kesejahteraan. Mensejajarkan demokrasi dengan keadilan dan kemakmuran, bersumber poros dari ajaran dan nilai-nilai agama. Kita yakin dan optimis bersama ulama-ulama yang tidak bisa dipungkiri peran, harisma, kiprah yang dimainkan sejak sebelum negeri ini lahir hingga hari ini dan ke depan. Para ulama-ulama kita, para wali-wali kita telah mampu melahirkan peradaban mulia sekaligus masa depan yang cerah bagi kehidupan umat Indonesia maupun di seluruh dunia. Kita semua PKB siap melayani perjuangan ulama dan seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pelaksanaan 1 abad Nahdlatul Ulama. Mari kita buka sarasehan sehari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, pertolongan, kemudahan dan kesuksesan bagi perjuangan kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.